Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu dengan saya lagi di mata kuliah peripheral. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada sore hari ini, kabarnya kita mulai melakukan pembahasan masing-masing. Tadi sudah selesai. Oke, saya lanjutkan materi kita berkaitan dengan peripheral ya. Nah, oke, ini saya lanjutkan. Kemarin sudah saya jelaskan untuk teorinya, di mana peripheral itu kita harus tahu ketiga komponen, yaitu ada input, proses, dan output. Nah, input itu yang berkaitan dengan inputan yang masuk dalam suatu sistem. Contoh misalkan recorder, terus kamera, keyboard, itu berarti termasuk dalam input. Nah, ini saya jelaskan dulu input atau alat masukan, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Di mana peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam suatu komputer. Nah, contohnya sudah saya jelaskan, bisa berarti recorder, bisa berarti keyboard, kamera. Nah, itu bisa yang fungsinya untuk memasukkan data ke dalam suatu komputer. Nah, inputan atau input bisa menjadi bahan untuk diproses. Jadi sebelum diproses itu harus kita cari bahannya. Contoh informasi dalam bentuk data transaksi, data non transaksi, atau mungkin surat pemberitahuan, atau mungkin juga bisa dalam bentuk instruksi atau perintah, atau dalam bentuk kode program. Nah, itu contoh pada masukan. Nah, contoh input device yaitu ada keyboard, ada mouse, ada trackball, ada scanner, ada joystick, ada voice recognition device, ada handwriting recognition device, ada light pen, ada barcode reader, ada mesin data input, ada monitor, macam-macam. Nah, ini saya jelaskan satu-satu. Keyboard kalian sudah sendiri tahu, yaitu alat untuk memperoleh data dalam bentuk ketikan, dalam bentuk teks, huruf maupun angka. Terus mouse itu berarti alat bentuk inputan, kalau bisa memberikan suatu perintah atau input ketika kita mengklik kiri atau mengklik kanan. Trackball juga sama, itu bagian dari mouse, di mana dia akan menerima perintah ketika mengetikkan trackball atas maupun ke bawah. Terus yang keempat ada scanner. Scanner itu digunakan untuk men-scan dokumen supaya menjadi diedit filenya. Bisa kita kirim dalam bentuk email, bisa kita kirim dalam bentuk gambar. Nah, jadi scanner itu digunakan untuk image device-nya. Ada joystick. Nah, joystick untuk bermain game. Terus ada voice recognition device, yaitu digunakan untuk mengetahui suara yang kita masukkan ke dalam sistem. Jadi bisa ketahui ini suara siapa. Nah, itu bisa dari voice recognition device. Terus ada handwriting recognition device. Handwriting berarti mengetahui tulisan siapa dari pola yang sudah kita gunakan. Contoh misalkan dari tanda tangan, dari tulisan tangan kamu, itu bisa menunjukkan dari kebiasaan. Nah, jadi ada handwriting recognition device. Selanjutnya ada light pen atau barcode reader. Nah, di mana dia menggunakan mesin data input. Terus ada monitor yang digunakan sebagai input juga bisa. Di mana monitor sekarang itu sudah menggunakan kamera device-nya. Oke, nah ini contoh dari alat input langsung dan alat input tidak langsung. Langsung itu contoh berarti yang secara langsung digunakan. Nah, ini contoh pada ada point of sale, teleprinter terminal, financial transaction. Nah, ini berarti alat input langsung. Berarti yang berkaitan dengan penjualan. Contoh di kasir, mungkin di Indomaret sama Alfamart, itu alat inputnya langsung.
Jadi sudah ketahuan harganya otomatis gitu. Bahkan kalau misalkan ada promo atau mungkin apa, nanti langsung ketahuan di scannernya atau mungkin di sistemnya. Di mana dia akan pointing device dalam bentuk touchscreen atau light pen. Nah, nanti contohnya seperti itu, bisa digunakan pointing device-nya. Yang kedua ada alat input tidak langsung, di mana alat input tidak langsung ini meliputi punch card, terus pita magnetik, atau yang ketiga disk magnetik. Punch card berarti kartu ya, kartu yang sifatnya seperti kayak ATM gitu. Terus ada pita magnetik. Pita magnetik itu berarti ya seperti pita magnetik yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Terus yang ketiga ada disk magnetik. Disk magnetik ini sekarang sudah tidak digunakan ya. Disket itu sudah lama tidak digunakan. Nah, terus ada scanner. Scanner ini ada MICR contohnya. Ada OCR, OMR, ada voice recognition. Jadi macam-macam scanner itu banyak ya. Tergantung dari yang kita gunakan nanti. Oke, contoh. Nah, ini sudah saya jelaskan, ada keyboard, ada mikrofon, ada mesin capture data, termasuk dalam scanner maupun barcode. Terus ada cost benefit. Cost benefit itu berarti berkaitan dengan keuntungan biaya. Oke, nah input hardware digunakan untuk mentransmisikan data ke processing dan storage hardware. Peralatan yang paling populer untuk memasukkan data yaitu kombinasi antara keyboard dan layar monitor. Jadi sekarang itu kita bisa menginputkan suatu data di mana bisa mengkombinasikan antara keyboard dengan layar monitor. Nah, kalau misalkan tidak bisa digunakan layar monitor ya berarti harus salah satunya, keyboard boleh. Layar monitor dianggap sebagai bagian dari input hardware karena digunakan untuk memeriksa apakah data yang akan dimasukkan itu telah diketik. Jadi kalau kita pengen mengecek kita sudah keyboardnya itu sudah masuk apa belum, ya kita gunakan keyboard. Kalau nggak bisa kita gunakan keyboard, kita gunakan monitor ya kita nggak tahu hasilnya gitu. Jadi, atau mungkin LCD. Input hardware lainnya yaitu mouse, scanner, voice recognition device, atau hand recognition device, mesin data input, ini juga sama cara kerjanya. Jadi istilahnya semuanya ada sensitivitasnya. Jenis scanner itu semuanya ada sensitivitasnya. Jadi semakin bagus sensitivitasnya, maka semakin mahal alatnya. Nah, makanya istilahnya kalau dalam keakuratan itu elektronik yang paling mahal. Jadi istilahnya dari segi keakuratannya ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya mouse ini digunakan untuk interface titik dan klik. Nah, jadi istilahnya mouse itu untuk perintah titik sama klik. Jadi dia menghasilkan suatu gerakan yang berhubungan dengan pointer pada monitor. Jadi ininya pada umumnya mouse digunakan dalam aplikasi berorientasi GUI atau Graphic User Interface. Contohnya ada Windows Production Microsoft. Itu semuanya pakai mouse. Nah, dulu zaman menggunakan CUI atau Command User Interface, jadi semua perintah itu menggunakan command, itu nggak ada mouse. Intinya kalau buka aplikasi ya pakainya kode, buka program pakai kode. Tapi kalau Windows kan berbasis grafis, kamu tinggal klik ikonnya atau mungkin shortcutnya atau mungkin simbolnya itu langsung otomatis buka. Nah itu jadi grafik lebih gampang. Tapi ya kurang aman karena kita bisa tahu, mungkin teman-teman kita sudah bisa tahu kita pakai aplikasi apa saja. Nah itu kalau berbasis grafik. Nah selanjutnya scanner digunakan untuk mentransformasikan image grafis
atau teks ke dalam data komputer. Nah, sebenarnya itu ini teknologi yang digunakan itu image processing. Image processing itu berarti kita memproses suatu gambar atau suatu foto. Jadi foto itu bisa kita ubah datanya. Bahkan sekarang image processing teknologinya sudah digunakan di kamera secara langsung. Contoh misalnya kamu menggunakan kamera atau foto selfie. Itu di situ ada tertera umurnya. Nah, itu bukan berarti itu kan teknologi saja, bisa memperkirakan umur. Nah, kamu bisa tahu kamu umurnya berapa. Makanya istilahnya itu bisa diketahui teknologi image processing. Nah, transformasi teks dapat menghemat dari pekerjaan retyping. Sedangkan transformasi image digunakan untuk membaca logo atau simbol grafis untuk aplikasi desktop publishing. Jadi istilahnya sekarang itu lebih gampang menggunakan scanner ya daripada kita retyping membuat awal, sehingga itu membutuhkan banyak waktu. Daripada mending kita scan saja untuk menghasilkan gambar yang lebih gampang daripada kalau kita membuat awal. Oke, selanjutnya ada voice recognition. Voice recognition ini dipakai untuk memasukkan suara manusia. Alhamdulillah. Yang digunakan sebagai sinyal interpreter. Kebanyakan voice recognition ini itu digunakan kosakata atau istilahnya pronunciation-nya harus jelas ya. Jadi biasanya dia menggunakan pola pada sebuah daftar kata yang digunakan pada database di Google. Nah, supaya bisa tahu kata-katanya yang sudah kita ucapkan, itu istilahnya perlu butuh waktu supaya database itu memproses apa yang kita omongkan. Dimana suara kita itu akan menjadi suara yang menjadi perintah yang akan memanipulasi data yang ada di dalam database. Selanjutnya ada handwriting recognition. Handwriting recognition ini digunakan untuk memasukkan data dengan cara menulis pada pad elektronis yang sensitif. Karakter-karakter tersebut dikenali dan memasukkan ke dalam sistem komputer, biasanya pada suatu sistem personal komputer. Nah, makanya sekarang itu penulisan itu sudah bisa diketahui ya. Contoh tulisan kamu. Nah, itu bisa diketahui kamu orangnya seperti apa. Nah, jadi dari karakter-karakter itu bisa dikenali dan dimasukkan ke dalam suatu komputer. Selanjutnya ada modem. Modem adalah salah satu alat jenis input data untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain. Bisa melalui jaringan telepon atau jaringan LAN. Nah, itu bisa menggunakan modem. Jenis input hardware lainnya yaitu light pen, yaitu digunakan untuk menunjukkan item-item pada layar monitor, dan barcode reader yang biasa digunakan di supermarket untuk mengidentifikasi suatu jenis barang. Nah, jadi istilahnya modem sekarang itu sudah diintegrasikan dengan barcode juga ya. Contoh pada point of sale, penjualan pada Indomaret sama Alfamart itu langsung otomatis dia akan keluar harganya. Nah, jadi kalau misalkan modemnya mati, nanti harganya nggak muncul. Nah, makanya biasanya harus berjalan dengan lancar. Nah, itu contoh dari input device. Nah, sekarang kita masuk ke output device-nya. Nah, ini contoh pada output device ada dua, yaitu ada display. Display itu yang ditampilkan. Yang kedua ada printed atau dicetak. Nah,
contoh display ada monitor. Monitor itu berarti kita harus tahu 3 tahap, yaitu ada resolusi, pixel, sama GUI atau Graphic User Interface. Terus yang selanjutnya ada VGA. Nah ini jadi untuk memperindah tampilan biasanya kita butuh VGA ya. VGA itu ya supaya gambarnya bagus, kelihatan nyata. Nah sekarang itu kalau kita menggambar atau mendesain suatu video, baik suatu gambar kartun atau animasi, itu juga harus memiliki VGA yang bagus supaya nanti yang ditampilkan ke dalam monitor itu tidak patah-patah, tidak pecah-pecah. Nah itu jadi seperti tidak bagus untuk ditampilkan. Selanjutnya ada printed. Printed itu berarti dicetak. Nah untuk cetak itu kita harus lakukan 3 cara, yaitu dari segi kecepatannya, kualitasnya, atau istilahnya dari segi akibatnya. Nah, kecepatannya, contoh kamu mau ngeprint misalkan seberapa cepat. Nah, kalau kamu ngeprint terlalu cepat nanti juga hasilnya jelek. Nah, jadi ibarat kamu ngeprint terlalu cepat juga jelek. Terus yang kedua dari segi kualitas. Nah, kalau kamu pengen ngeprint dengan kualitas yang tinggi, ya berarti istilahnya nanti ngeprintnya juga lama dan membutuhkan waktu yang istilahnya lumayan banyak. Terus yang ketiga ada impact. Impact itu berarti dari segi akibatnya bisa kamu atur kualitasnya, terus ukuran gambarnya itu dari impact. Oke, nah jadi intinya pada output itu untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU. Di mana output itu bisa dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Nah, jadi setelah kamu menghasilkan suatu data, nanti kamu bisa simpan atau bisa dibaca. Istilahnya orang bisa tahu lah kamu proses data apa. Nah, ciri yang kedua yaitu bisa digunakan atau bisa berguna. Nah, jadi informasi yang kamu tampilkan bisa berguna, bisa dalam bentuk informasi atau produk. Atau juga bisa tidak berguna atau jadi limbah. Nah, seperti itu. Oke. Pada sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, saran, atau cetakan laporan. Jadi kamu tinggal bisa milih. Mau dalam bentuk informasi, atau saran, atau dalam bentuk laporan. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, output device. Output device itu ada plotter juga, ada monitor, ada printer. Nah, untuk printer sendiri ada beberapa tipe. Yang selanjutnya ada impact printer, ada non-impact printer, ada bitmap printer, dan ada karakter printer, line printer, sama page printer. Nah, jadi banyak sekali jenis printer. Cuma yang sering digunakan itu ya printer-printer yang impact. Yang umum digunakan untuk pendidikan ya impact. Nah, untuk pencetakan peta, grafis maupun yang lain-lain itu masuknya ke bitmap atau biasa masuk ke karakter printer. Nah, tergantung dari kamu mau mencetak dalam bentuk apa. Oke, ini saya buatkan diagram atas bentuk mind map-nya. Jadi alat output ada 3, yaitu hard copy device, soft copy device, sama drive device. Kalau hard copy device itu bisa menjadi printer, plotter, sama komputer output to microfilm. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau masuk ke printer ya berarti ada impact printer sama non-impact printer. Untuk yang impact banyak, tadi saya jelaskan. Ada dot matrix,
Ada isi wheel, ada tim printer, ada chain printer, ada band printer, sama drum printer. Sedangkan non-impact ada thermal printer, ada laser, ada thermal transfer, ada electrostatic, ada inkjet. Jadi macam-macam, ada banyak sekali non-impact. Nah, itu untuk yang hard copy. Yang soft copy berarti ada video display, flat panel, speaker. Jadi soft copy device itu bisa kamu tampilkan dalam bentuk video display, flat panel, atau mungkin speaker. Terus yang ketiga yaitu drive device, yaitu disk drive sama tape drive. Nah, ini contoh gambar-gambar pada alat-alat output. Ini ada ASCII printer. ASCII printer itu berarti mencetak dari kode dalam ke bentuk huruf. Nah, itu contoh ASCII printer. Ada optical drive. Optical drive itu untuk CD drive ya, untuk burning. Ada tape drive. Tape drive ini kaset, ini sudah jarang digunakan ya sekarang ya. Terus ada plotter juga. Plotter ini untuk mencetak suatu gambar atau peta misalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke means of production computer in output. Jadi sebelum kita diproduksikan output, itu harus ada arti kita harus memproduksi outputnya. Biasanya kalau kita membuat suatu produksi output, itu kalau kita pikirkan. Jadi ada display output, ada printer, switch output, plotter, sama microfilm. Nah, ini kita harus tentukan dulu. Contoh misalkan kamu pengen outputnya dalam bentuk mau ditampilkan ke USB. Ya berarti kamu nanti harus dikasih colokan USB, atau istilahnya outputnya harus bentuk USB. Atau mungkin dalam bentuk HDMI. Nah, jadi kamu harus buat dalam bentuk HDMI juga. Atau mungkin kalau bisa dalam bentuk VGA. Nah, bisa dalam bentuk VGA juga. Nah, ini contoh gambar local area network. Gambar local area network itu bisa berarti ada server, ada data, ada IBM. Nah, contoh dari jaringan lokal ya seperti ini. Jadi terhubung. Nah, server sendiri digunakan untuk memanage semua jaringan klien ya. Kalau misalnya nggak ada server ya, misalnya kita bisa menciptakan jaringan yang baik. Selanjutnya ada multimedia. Nah, ini multimedia itu hal yang paling penting sekarang digunakan. Bisa berarti dalam bentuk image, video, sama audio. Nah, ini ketiga ini adalah contoh multimedia. Terus ada pointing device, ada speech synthesis, sama animated image. Nah, ini contoh multimedia. Nah, kalau misalkan Anda pengen membuat multimedia, berarti kamu harus terdiri dari ditampilkan dulu mau pakai apa. Oke, jadi itu saja untuk yang mau bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa WA saya atau mungkin bisa email, gitu saja ya. Oke, saya tutup saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.